Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kembali lagi bersama saya Karissa Mutia Syamila di Ngulik Budaya Al-Kausar. Hari ini kita akan membahas tentang sistem kekeluargaan yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Tapi kalau misalnya saya sendiri yang ada di podcast ini mungkin akan membosankan, maka hari ini saya akan ditemani oleh salah satu siswi dari SMP Taruna Islam Al-Kausar kelas 9 angkatan 9. Kira-kira siapa? Penasaran ya? Oke, sini teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanena Zuan Kasia. Saya berasal dari kelas 9 angkatan 9 dari SMP Taruna Islam Al-Kausar. Saya juga sebagai OSIS yang berperan sebagai editor. Dan kita berdua akan membahas tentang sistem kekeluargaan di dalam maupun di luar negeri. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan sistem kekeluargaan yang ada di dalam negeri yakni Indonesia, aku mau tanya nih Kak Naya. Kira-kira Kak Naya ini termasuk dari suku apa nih? Alhamdulillah saya dari suku Jawa. Wow. Oke, kebetulan saya juga Jawa. Nah, dengar Jawa ini patrilineal, bener gak Kak Naya? Kira-kira apa itu patrilineal? Kau jangan baca, ini disembunyiin. Anak metal ngangguk-ngangguk, anak dugem ayo geleng-geleng. Oke, ngomong by the way sebelum kita by the way udah ngomong lagi. Aduh. Nah, kebetulan Api atau Kosnya kali ini dari Jawa juga. Kebetulan saya dari Klaten, Jawa Timur. Jadi saya juga ngajak-ngajak Api boy. Dengar Jawa ini adalah salah satu suku yang sangat bertata krama. Tapi dengar lagi, Jawa adalah salah satu yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal. Bener gak sih Kak Naya? Iya bener banget. Jadi berdasarkan penelitiannya Clifford Gate di bukunya The Religion of Java, dari keturunan Jawa itu patrilineal banget. It means garis keluarga dan warisan lebih banyak ditarik dari pihak ayah. Misalnya tanah atau rumah biasanya diwariskan ke anak laki-laki. Oh, tapi kita bisa melihat bahwa ibu-ibu di Jawa tuh cenderung lebih suka mengatur keuangan Kak Naya. Tapi kok tetap patrilineal ya? Padahal menurut saya yang saya lihat kalau bahasa-bahasa Gen Z itu ibu-ibunya dominan gitu ya teman-teman ya. Apa itu tetap patrilineal Kak Naya? Tetap betul banget. Dan uniknya di Jawa secara struktur patrilineal, tapi peran perempuan itu tetap besar. Bahkan ada pepatah Jawa wanita itu konco wingking. Tapi jangan salah paham ya. Justru mereka yang jaga harmoni keluarga dan ada keseimbangan walau sistemnya dominan ayah. Oh, keren sekali teman-teman, dan inilah yang membuat kita semua bangga menjadi atau termasuk dari suku Jawa. Selain suku Jawa, kita beranjak lagi sedikit ya, kita keluar dari zona nyaman. Kita tanya, kira-kira ada suku apa lagi ya yang sistem kekeluargaannya tuh lebih seru, lebih hot, lebih wow dari Jawa? Kira-kira suku apa ya? Ini suka apa yang kedua? Tolaki. If your energy, if your pseudo mind is not Timur ke barat, selatan ke utara. Dari Jawa kira-kira kita akan membahas apa ya? Jawa sama Sulawesi itu termasuk jauh gak menurutmu Nay? Aku jawab sudah. Nah, karena geografis atau letak geografis yang lumayan jauh membuat mereka itu sangat berbeda.
Kalau misalnya Jawa kan patrilineal atau biasa bisa disebut dengan dominan ke ayah. Tapi kalau misalnya dari suku Sumatera ada suku Tolaki, itu lumayan berbeda dari Jawa. Kira-kira apa sih Kak suku Tolaki itu? Artinya garis keturunan diambil dari ayah. Jadi anak tetap punya hubungan kuat kedua keluarga. Kok dari tadi tegang sih? Padahal kan ini podcast non formal. Jadi kita tuh harus senang-senang teman-teman. Jangan tegang, kita itu menyampaikan informasi dan ilmu menggunakan podcast non formal agar kalian lebih suka dan lebih enjoy dalam menonton podcast kita. Tenang-tenang, tidak usah tegang. Untuk kalian tuh dilihat agak tegang ya. Kak Naya juga nih kayaknya tegang banget. Jadi daripada kita tegang-tegangan, ayo kita nyanyi. Timur ke barat, selatan ke utara, berjejer pulau-pulau. Bener banget, Indonesia tuh berjejer pulau-pulau. Nah, Jawa sama Sulawesi itu lumayan jauh loh teman-teman, sehingga membuat kita memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Kira-kira sistem kekeluargaan apa yang dianut oleh suku-suku di Sulawesi? Salah satu yang kita bahas adalah suku Tolaki. Suku Tolaki itu berbeda dari Jawa. Namanya aja sudah berbeda, apalagi sistemnya. Kira-kira Kak Naya sudah mempelajari suku Tolaki apa belum ya? Kita coba tanya kupas-kupas budaya bersama Kak Naya. Silakan Kak Naya. Jadi menurut Universitas Halu Oleo, Sumatera Barat itu termasuk bilateral. Jadi garis keturunan itu diambil dari ayah dan ibu. Jadi mereka itu setara. Jadi anak tetap punya hubungan kuat dengan ayah dan ibu, dengan keduanya. Oh, beda banget guys sama Jawa. Ini menurutku lebih adil, kayak sistem win-win solution. Jadi mereka tuh gak tumpang gitu antara ayah dan ibu. Sama-sama memiliki perannya masing-masing, tidak mengandalkan ayah saja atau mengandalkan ibu saja. Itu menurut saya fair sekali loh. Menurut saya kayak lebih enak kayak gini. Jadi tidak ada yang tumpang. Tumpang ke kanan, tumpang ke kiri, tumpah. Tapi menurut Kak Naya, kira-kira enakan Jawa atau Tolaki dari Sulawesi ya Kak Naya? Menurut saya enakan Tolaki sih. Soalnya mereka itu setara, gak dominan satu orang, lebih ke dua orang. Jadi tanggung jawab itu ditanggung oleh mereka berdua. Bener banget, saya juga sih. Tapi ini deh, aku kasih opiniku. Menurutku aku juga sama Tolaki. Karena menurut aku perempuan, laki-laki, cewek, pria, cowok itu bener-bener setara sih. Kayak gak perlu kayak si cewek tuh harus di dapur, si cowok tuh harus gini. Atau mungkin marganya si cowok itu bakal ke marganya anaknya bakal ke cowok aja sih. Karena cowok lebih gini, lebih gitu, lebih menurutku semua tuh setara ya. Lebih enak dilihat, lebih gak tumpang. Nanti tumpang, kalau tumpang iya kan. Jadi menurutku gitu. Tapi Jawa tetap unik, Jawa tetap di hati. Karena kita tuh dari orang Jawa guys. Tidak boleh ya seperti itu ya. Jawa number one. Menurut Kak Naya, kira-kira kalau misalnya gak jadi deh. Oke, bingung guys. Gak usah sih, ini awkwardnya tolong dimasukin. Jadi kasih meme buat lucu-lucuan. Iya, seperti itu teman-teman. Dari tadi kita ngomongin suku Sulawesi, suku Sumatera, suku Jawa, Indonesia. Wow, kayaknya lebih asik kalau misalnya kita bahas yang di luar negeri. Hayo, siapa yang cita-citanya ke luar negeri? Saya Uya Kuya. Saya Eko Patrio. Saya Nafa Indria Urba. Saya Sapol. Oke, saya pribadi sebagai hostnya juga pengen banget ke luar negeri. Kalau Kak Naya kira-kira negara mana yang paling pengen Kak Naya tuju? Tapi kalau misalnya aku pribadi, aku dulu ya, aku excited banget. Kalau aku tuh Dubai.
ke estetik. Tapi kalau Kana itu mau kemana sih? Italia dong, bos. Io sono from Italia. Viva Italia, per favore. Negara kuno. Iya. Wow, sama-sama keren. Tapi kok dari kita ini nggak ada yang mau ke Jepang? モカちゃんが教えてくれたいろんな見た目になれるアプリなんだって。どれどれ？ Tapi di antara kita nih kayaknya nggak ada yang mau ke Jepang nih. Kenapa nih? Mau dong. Aku juga mau. Please. Mau kalau dibayarin, guys. Iya, aku mau. Aku mau. Oke, ngomong-ngomong tentang Jepang, kali ini kita akan membahas salah satu suku di Jepang. Jelas, Jepang memiliki banyak banget suku-suku yang dia. Tapi kita ini kan lagi ngebahas ini sistem kekeluargaan yang ada di dalam negeri maupun luar negeri. Kali ini kita akan membahas yang di luar negeri, yang ini Jepang. Ini mau kenalan sama cowok-cowok di Jepang dong. Oke, kita akan membahas salah satu suku di Jepang. Kira-kira nama sukunya apa? Sumo? Kenapa nyeletuk sumo? Masuo, Misuo, Misu, Nono Misu. Oke, kira-kira kita akan membahas apa nih Kak Kanaya? Tuh kan? Jangan baca kok, dari tadi baca. Aku minta maaf sekali lagi ya. Jujur, walaupun aku tahu itu bukanlah kesalahan yang besar karena aku orangnya suci, polos, lugu, nggak ngerti apa-apa. Nah, jadi kita akan membahas tentang suku Masuo di Jepang. Mereka sama kayak Jawa, guys. Mereka itu patrilineal banget. Jadi anak sulung di keluarga itu biasanya jadi penerus keluarga. Even inherit the house as well. Tanggung jawab jagain keluarga. Wow. Patrilineal, dari patrilineal, bilateral, bilateral, patrilineal lagi, ya ampun. Tapi guys, tadi aku kan search gitu kan di ChatGPT, di Gemini, di Meta AI, bahkan di buku-buku aku baca ya. Katanya walaupun di Jepang patrilineal, kalau di Jawa itu kan patrilineal tetap ada ibunya terlalu memanja, ibunya halus, ibunya kayak di neraka, kayak kelemar-kelemar. Tapi kalau di Jepang ini benar-benar ketat pol. Jadi kita bersyukur sih walaupun kita patrilineal tapi kita masih di Jawa. Kalau misalnya kita di Jepang itu ketat banget guys, lebih ketat daripada suku-suku di Indonesia. Wow, bersyukur ya walaupun di Jawa itu agak sonhoreknya der. Oh my god, itu dia guys, 3 suku yang kita bahas hari ini. Yang pertama ada suku apa tuh? Jawa, suku kita yang sonhoreknya di mana-mana itu. Makanya sonoreknya walaupun ada di mana-mana kita tuh tetap bangga kita termasuk suku Jawa gitu ya teman-teman. Gelengkan kepala dan katakan Bangga menjadi Jawa. Menjadi Jawa saat ku bertanya. Oke, untuk penutupan kesimpulan perbandingan Jawa dan Jepang, Jawa itu sama-sama Jepang, Javanese agak ke kiri, ke kanan, ke timur, ke selatan. Woi, Kejauhan. Jawa dan Jepang sama-sama patrilineal. Jawa ini sebenarnya juga Javanese, atau Jepang juga Javanese. Japan agak ke kiri, ke kanan, ke timur, ke selatan gitu ya guys, barat daya, wes. Tapi kita sama-sama menganut patrilineal atau lebih ke bapak ya. Tapi malah sebaliknya, kalau Tolaki dari Sulawesi apa Sumatera itu Kak Kana ya? Sulawesi. Oh iya, kalau dari Sulawesi, maaf. Tapi kalau dari Sulawesi itu benar-benar lebih ke bilateral. Ini maaf ya, agak gini-gini karena ini menghafal di otak guys. Bilateral atau bisa disebut dengan lebih imbang antara ibu, bapak, anak Anda.
antara ibu dan bapak. Jadi marganya kayak bebas lah mau ambil kemana aja dan tidak terlalu tumpah gitu ya, ke kanan ke kiri itu standar. Jadi kalau mau cari yang laki biar gak banyak kayak kamu tuh gini nih, enggak, kita ditolaki kayak oke, terserah kamu aja. Oh, favorit ya gitu. Tapi itu ada plus minusnya guys. Jadi bukan berarti kalau misalnya di Jepang itu kan patrilineal, berarti Jepang itu kayak ketat, keras, gak suka. Kita harus menghargai suku masing-masing. Begitupun juga di Jawa. Aibku banyak dari sini, malah. Begitupun juga di Jawa guys. Walaupun kita kelemar-kelemar, adat kita tuh bagus dulu. Sekarang juga insya Allah. Ya semoga karena sistem kekeluargaan yang berbeda-beda kita bisa saling menghargai. Info cowok atau laki? Hello, saya Jawa di sini. Iya, Kak Tinda. Iya, betul banget apa Kak Karisa. Terus, kata jelas. You're from this weekend then. Betul banget. Belum. Betul banget apa Kak Karisa. From this weekend land, gak ada sistem yang membenarkan atau menyalahkan. Everything has its own unique and wisdom. Jadi yang penting kita ambil baiknya untuk kehidupan kita sehari-hari. Jangan ambil yang buruknya ya. Wow. No. Nggak boleh guys. Kita harus ambil baiknya gitu. Kalau buruknya, cuy. Nggak boleh. Dibuang. Disentil, jangan dicuil, oke? Saking serunya kita membahas dari ujung Merauke sampai ujung Bali, ujung Aceh, Padang, Batam. Wow. Oke, dari kita bahas situasi kita ini Jawa keren. Ya, dari Jawa ke Sumatera tiba-tiba pindah pulau dari Jawa yaitu patrilineal tiba-tiba ke Sulawesi. Sulawesi. Oh, tiba-tiba ke Sulawesi, bilateral, terus kita ke Jepang. Wow, kita udah jalan-jalan jauh. Mulai dari mengelilingi Indonesia, kita ke luar negeri yakni Japanese. Ini mah anak tah. Irebun. Oke. Itu dia yang kita bahas hari ini. Wah, seru banget. Ternyata di seluruh itu punya banyak banget perbedaan. Mulai perbedaan dari suku, sistem, bla bla bla, itu semua berbeda. Dan di Islam diajarkan untuk saling menghargai dan menjaga budaya masing-masing. Bener kan Kak Kanaya? Bener banget Kak Karisa. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat bagi kita semua. Whatever the system is, kalau semua dijalankan dengan baik dan penuh kasih sayang, it will surely be blessed. Ya, assalamualaikum bro. Wes, baru di akhir-akhir nih dia nih Islami ya guys. Ya masya Allah, tabarakallah, Allahu akbar, subhanallah. Wah keren. Aku yang seimut ini. Keren banget, gila, dalam banget nih guys artinya. Bener banget, kita tuh harus menghargai, mengikuti, bahkan kita harus menjaga budaya kita masing-masing ya. Karena di kata Islam itu tidak boleh namanya mengganggu budaya, merusak budaya, itu tidak boleh. Kita harus saling menghargai walaupun kita berbeda. Di Indonesia juga kan, walaupun patrilineal, beda-beda, apapun itu, kita tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Itu dia podcast kita, Kupas-Kupas Budaya bersama murid Al-Kausar. Iya, itu dia pesan-pesan dan ilmu kecil dari kami, semoga bermanfaat bagi kalian. Oke, saya Karisa Mutia Syamila sebagai host Kupas Budaya dari Al-Kausar, dan Saya Kanaya Nazengkasia sebagai narasumber dari podcast ini. Oke, kami berdua pamit undur diri ya. Jangan sampai kangen dan jangan lupa tonton podcast kami minggu depan, insya Allah. Bercanda. Oke, salam berdua, 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.